Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan pintu langit itu akan terbuka. Kalau antum memperbanyak cakrawala hidup antum dengan taubat dan istighfar, bisa jadi ketika pintu langit sedang dibuka, istighfar kita diterima. Satu saja taubat antum diterima oleh Allah, separuh dosa antum telah dihapuskan oleh Allah. Apa yang diperlukan manusia ketika sudah diampuni oleh Allah? Tidak ada tempatnya kecuali adalah surga. Makanya kalau kita mendapati orang meninggal dunia, yang kita mintakan apa? Supaya dia diampuni kan? Kita sholat jenazah, kita berkata, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Kenapa sih mayat itu kita harus doakan untuk diampuni? Karena mayat kalau sudah mati tidak ada yang dia butuhkan, yaitu kecuali adalah diampuni dosanya. Yakin kepada apa yang kemudian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendosa yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai dia berzina, menenggak minuman khamar, melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, maka kemudian idza kanat ghairu salihah, kalau dia bukan orang yang salih, perhatikan ucapannya. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan kepada Allah tepat ketika dia baru meninggal dunia. Dia mengatakan, ya wailaha, aina tadhabuna biha. Orang-orang pendosa itu ketika baru saja menutup mata, ketika sudah berlumur dengan dosanya karena tidak takut kepada Allah, baru saja dia mati, lalu dibawa jenazahnya di atas keranda, kemudian dia berkata, aina tadhabuna biha, kemana kalian itu akan membawaku pergi? Tinggalkan aku di sini, tinggalkan aku di sini. Berteriak, teriakannya begitu keras sampai Rasulullah bersabda, lau sami ahal insan, kalau teriakan itu didengarkan oleh manusia, manusia itulah sa'iqah, pasti akan pingsan saking kerasnya teriakan para pendosa ketika baru meninggal dunia. Jaga niat. Bagaimana kemudian apa yang kita perbuat tidak kita niatkan apapun kecuali adalah karena Allah. Makanya bapak dan ibu kalau membuka kitab, buka kitab apa saja, bab apa saja, ibadah apa saja, kalau kemudian kita sedang belajar terhadap ibadah itu, selalu syarat yang pertama itu apa? Niat karena Allah. Sholat, niat karena Allah yang pertama. Sedekah, niat karena Allah. Puasa, niat karena Allah. Sampai urusan apapun dalam kehidupan itu selalu yang disebutkan yang pertama itu adalah bab adabnya itu adalah niat karena Allah. Makanya kemudian inilah perkara yang kemudian besar. Orang itu tidak bisa menepuk dada bahwasanya dia paham ajaran Rasul sampai kemudian dia membenarkan niat di dalam hatinya. Tidak ada yang dia katakan dan tidak ada yang dia perbuat kecuali adalah mendapatkan ridhonya Allah. Pada waktu hari kiamat di padang mahsyar ditegakkan oleh Allah, ada orang yang zalim, yang mana mereka akan menggigit jari jemari mereka saking besarnya penyesalan mereka. Mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Cobalah dulu kami di dunia itu ngikutin Rasul. Coba perhatikan, dosanya banyak, tapi kenapa penyesalan mereka itu menyebutkan tentang penyesalan ketika tidak ngikutin Rasul? Bukankah ada di antara mereka yang berzina? Ada dan banyak. Bukankah di antara dosa yang mereka lakukan itu adalah mungkin mereka membunuh? Iya, dan itu banyak yang melakukan itu. Tapi kenapa penyesalan mereka? Justru mereka tidak mengatakan, coba dulu kami tidak berzina. Kenapa mereka tidak menyebutkan dosa itu? Karena dosa itu masih lebih ringan daripada dosa ketika mereka baru sadar ngikutin Rasul itu merupakan perkara keselamatan yang paling besar. Karena sesungguhnya iman kita kepada Allah itu mentah sampai dimatangkan dengan iman kita kepada Rasul. Makanya syarat sahnya iman itu adalah ketika kita beriman kepada Rasul. Makanya di dalam Al-Quran selalu kita jumpai atiullah bergandengan dan bersambung dengan atiur Rasul dan tidak pernah dipisahkan. Sebagaimana kata sholat selalu bergandengan dengan kata zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya iman tidak akan sempurna sampai kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh kita kiaskan, iman kepada Allah itu ibarat sesuatu yang hanya matang dengan iman kepada Rasul. Sebagaimana kalau kita ingin membuat nasi goreng, kemudian kita sudah siapkan nasinya, bumbunya, bawangnya, garamnya, dan kemudian segala macam penyedap rasa. Tapi kalau kita tidak punya kompor, tidak akan terbuat itu nasi goreng.